Kita pasti sering mendengar istilah format JPG dan JPEG pada sebuah gambar. Lalu apa itu JPEG? Di sini kita memiliki gambar yang tidak terkompresi dengan format JPG dan berukuran 46 MB, dan di sini kita memiliki gambar yang sama dengan format JPEG dan telah dikompres berukuran 4,1 MB. Bisakah Anda melihat perbedaannya? Bagaimana jika kita perbesar sehingga kita dapat melihat masing-masing pixel? Baik, dalam video ini kita akan mendalami algoritma JPEG dan melihat bagaimana gambar dapat dikompresi hingga hanya 1/10 dari ukuran file yang tidak dikompresi sambil mempertahankan resolusi gambar yang sama dan tampilan berkualitas sangat tinggi. Dalam singkatnya, JPEG menganalisis setiap bagian gambar dan menemukan serta menghapus elemen yang tidak dapat dilihat dengan mudah oleh mata Anda saat Anda mengompresi gambar melalui JPEG. Di sini kami memiliki 12 gambar bersama dengan kualitas dan ukuran file. Setiap gambar saat kami terus mengompresi gambar yang dapat kami lihat, bahwa resolusi gambar atau jumlah pixel tetap sama. Tetapi pada akhirnya kita mendapatkan kotak cacat ini yang secara teknis disebut artefak. Mari kita ambil gambar 90 dan gambar 10. Dan memperbesarnya di sini kita dapat melihat cara kerja bagian dalam kompresi JPEG bekerja keras. Mata manusia tidak sempurna, mereka memiliki nuansanya sendiri, dan JPEG mengeksploitasi nuansa ini untuk menghilangkan informasi yang tidak dapat dilihat dengan baik oleh mata kita. Dan sebagai hasilnya, mata Anda jauh lebih reseptif untuk kecerahan dan kegelapan suatu gambar yang disebut luminance, dan jauh lebih tidak menerima warna yang terkandung dalam gambar itu yang disebut chrominance. Mari kita lihat gambar hutan ini. Mata kita sangat pandai melihatnya. Tepi pohon atau garis luar batu, tetapi ketika harus memfokuskan dan membedakan data warna berfrekuensi tinggi, misalnya helaian rumput tunggal, daun-daun dalam sekumpulan daun, atau variasi bayangan yang diciptakan oleh daun-daun pohon, mata kita tidak dapat benar-benar memilih detailnya. Terlebih lagi sebagian besar fotografi alam atau lanskap memiliki bagian gambar yang tidak fokus dan menghilangkan variasi warna frekuensi tinggi untuk menciptakan tekstur yang lebih halus, tidak terlalu mencolok. Lalu bagaimana algoritma JPEG memanfaatkan nuansa mata manusia? Pada dasarnya, langkah-langkah transformasi kosinus dan kuantisasi diskrit melewati setiap bagian gambar dan menemukan area yang memiliki frekuensi tinggi, bolak-balik menonjol atau luminansi. Elemen-elemen ini yang tidak dapat dilihat oleh mata kita kemudian dihilangkan. Proses ini agak rumit, tetapi menanggung bersama kita. Mari kita gunakan gambar komponen luminansi sebagai contoh kita. Tetapi ketahuilah bahwa proses yang sama terjadi dengan dua komponen keunggulan. Langkah pertama adalah membagi seluruh gambar menjadi 8x8 bagian yang disebut blok masing-masing dengan 64 pixel dengan nilai dari 0 hingga 200. 55 itu mewakili luminansi pada setiap pixel. Selanjutnya, kita menggeser setiap nilai dengan mengurangkan 128 dari setiap nilai, sehingga rentangnya menjadi negatif, di mana negatif 128 berwarna hitam dan 127 berwarna putih. Dan seperti dalam analogi kami dapat membangun kembali blok apapun dari 64 pixel, menggunakan kombinasi 64 gambar dasar ini, dengan setiap gambar dikalikan dengan nilai atau konstanta yang menyatakan berapa banyak gambar dasar tersebut digunakan, sehingga blok 64 pixel yang masing-masing berisi nilai diubah menjadi 64 nilai atau konstanta yang mewakili berapa banyak dari setiap gambar dasar yang digunakan. Mari kita ambil huruf A ini sebagai contoh. Kita dapat membangun kembali huruf A ini menggunakan kumpulan 64 gambar dasar ini dengan konstanta dikalikan dengan setiap gambar dasar. Kita menjumlahkan semua gambar dasar dikalikan konstanta masing-masing. Dan sebagai hasilnya kita dapatkan huruf ini tidak ada apapun di sini yang benar-benar menkompresi atau mengecilkan gambar. Pertama, kita membongkar pengkodian run length dan melakukan skema decoding Huffman dan meletakkannya nilai-nilai ke dalam blok 8x8. Selanjutnya, kita mengalihkan setiap nilai dengan tabel kuantisasi dan kemudian mengalihkan konstanta yang dihasilkan dengan gambar dasar yang sesuai dan menambahkan semua gambar dasar penyusunnya bersama-sama. Kemudian kita meningkatkan penonjolan merah dalam gambar penonjolan biru dan mengkonversi kembali luminansi dan chrominance nilai ke dalam ruang warna merah, hijau, dan biru. Dengan ini kita dapat melihat bagaimana 4 blok luminansi dan 2 set blok penonjolan menghasilkan kotak pixel berukuran 16x16. Akhirnya ketika kita memperkecil, kita memiliki sesuatu yang terlihat hampir identik dengan gambar asli kita, yang tidak terkompresi. Sungguh menakjubkan bagaimana ponsel cerdas Anda dapat mengambil gambar yang terdiri dari jutaan pixel
dan kemudian melakukan perhitungan pada setiap 8 kali 8 blok pixel. Gambar ini berukuran 4032 kali 3024 piksel yang menghasilkan total 190,512 blok. Dan untuk menkompresi atau membuka kompresi gambar ini, setiap blok harus melalui setiap langkah algoritma. Memang ponsel cerdas kita benar-benar mengesankan. Ada beberapa catatan, tambahan dan kekurangan utama pada algoritma JPEG yang harus kita diskusikan terlebih dahulu. Jika kita meningkatkan nilai dalam tabel, kita pasti akan mendapatkan lebih banyak angka 0 dalam blok transformasi kosinus diskrit dan blok terkuantisasi yang dihasilkan. Dan sebagai hasilnya file akan lebih kecil, namun dengan terlalu banyak kompresi. Anda mendapatkan artefak atau masalah dengan gambar terkompresi yang terlihat seperti bercak buram di tepi blok persegi. Anda dapat melihat berapa banyak blok yang memiliki sifat serupa dengan blok kiri atas pada tabel transformasi kosinus diskrit. Karena gambar alam cenderung memiliki banyak tekstur halus dan karena tidak ada kamera yang memiliki fokus sempurna, sulit untuk membedakan antara gambar yang tidak dikompresi dan dikompresi, namun kinerjanya tidak baik dalam mengompresi grafik vektor seperti ini. Dan pada kenyataannya Anda mendapatkan artefak yang cukup mencolok dekat dengan garis batas dalam grafik vektor. Hal ini karena algoritma JPEG perlu merekonstruksi garis lurus ini menggunakan gambar dasar yang tidak berfungsi dengan sempurna ketika data dikompresi, oleh karena itu disarankan untuk tidak mengkompres grafik vektor menggunakan algoritma JPEG. Akhirnya JPEG sejauh ini merupakan format gambar yang paling umum karena sudah dipahami dengan baik dan bebas royalti. Tetapi ada sejumlah format gambar lain yang memiliki kemampuan kompresi yang jauh lebih baik.